Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rumah aku ya teman-teman, di rumah Bunda Win. Nah teman-teman, ini lanjutan dari video sebelumnya yang tentang makeover taman belakang atau makeover laundry room juga ruang jemuran. Ini aku kilas balik dulu sebentar ya. Ini adalah taman belakang aku dan rencananya akan dibuatkan kamar mandi buat tamu. Kemudian taman belakang direnovasi atau di makeover, juga aku jadikan laundry room sekaligus dengan ruang jemur. Alhamdulillah proses pembuatan kamar mandi atau toilet untuk tamunya sudah selesai. Proses pengerjaan kurang lebih selama 1 bulan dikerjakan dengan 2 karyawan atau pegawai, yang satu tukang dan yang satunya asisten atau keneknya. Untuk upah tukang ini aku kasih 175.000, sedangkan keneknya 125.000 tanpa makan. Jadi hanya dikasih minum kopi sama makanan kecil aja. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini belum aku apa-apain, belum aku pantes-pantesin gitu ya. Masih asli. Jadi di depan sini kurang lebih nanti 2 meter kali 2,6 yang bagian tanah ini akan aku jadikan taman. Sedangkan ini sih jadiin tempat nyimpan-nyimpan gitu ya. Kemudian itu tuh nanti tuh saluran air belum ditutup juga ya, masih proyek. Nanti paling bapaknya ngerjain ya, jadi tukangnya udah pada pulang, udah selesai pekerjaannya. Nah di ujung sana nanti akan aku letakkan mesin cuci, kemudian di atasnya itu aku akan menggunakan jemuran dinding gitu, jadi enggak ngehalangin tempat sini. Nah ini aku gunakan sebagai tempat wudhu ya teman-teman. Kemudian ini adalah toilet, hanya ada WC aja. Nah ini seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Dan hari ini teman-teman, aku sama suami aku rencananya mau makeover taman. Jadi hari ini mau pasang rumput sintetis, kemudian juga aku pasangin beberapa bunga artifisial. Kenapa pilih bunga artifisial? Karena pertama aku punya kelinci yang suka ngerusak tanaman aku kalau aku simpen di bawah. Kemudian yang keduanya juga kayaknya nggak ribet ya, tanpa perlu disiram, tanpa pupuk, tanpa perawatan, tanamannya tetap segar. Hanya sekali-kali aja kali ya. Kalau udah debuan, kita lap-lap atau kita cuci. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini Bapak sudah mulai gelar plastik. Jadi sebelum aku pasang rumput sintetisnya, memang di bawahnya itu aku lapisin plastik. Dan nanti plastiknya itu kita bolong-bolongin supaya air tetap bisa menyerap ke dalam tanah. Kenapa dilapisin plastik? Yang pertama karena aku nggak mau si rumputnya itu, bawahnya karpetnya itu bakalan kotor. Jadi kalau pakai plastik kan relatif lebih bersih, jadi jika sewaktu-waktu akan kita bongkar kemudian kita pasang lagi, tetap kelihatannya bagus dan bisa dipakai. Di sini plastik yang aku gunakan, plastik untuk coran, juga aku gunakan plastik atau terpal bekas gitu teman-teman. Kemudian jika sudah dipasang semua plastiknya, jangan lupa teman-teman kasih lubang di area plastiknya ini. Tujuannya itu supaya air bisa turun ke bawah, karena kalau tidak nanti airnya akan menggenang, juga kurang bagus buat sirkulasi airnya ya teman-teman. Kalau pada rumputnya nggak perlu dikasih lubang, karena sebetulnya dia memiliki pori-pori atau lubang-lubang untuk serapan air ke bawah. Nah, jika plastiknya semua sudah dipasang, kemudian sudah dibuatkan lubang-lubang untuk serapan air, kemudian baru kita pasang rumput sintetisnya. Ini sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, diukur dulu luas tanahnya itu berapa. Ini area halaman atau tanah yang akan aku pasang rumput itu ukurannya adalah 2 meter kali 2,6. Karena rumput sintetisnya dijual dalam ukuran meter, jadi aku nggak bisa langsung beli 2,6, tapi aku belinya adalah 2 kali 3 meter. Nanti ada sedikit kelebihan, mungkin akan aku gunakan di tempat lain. Nah, untuk lebar rumputnya ini maksimal hanya 2 meter ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya area yang akan dipasang rumput itu lebih dari 2 meter, jadi mungkin nanti akan ada sambungan.
Nah, seperti aku bilang tadi, karena rumputnya itu kelebihan belinya karena harus kelipatan 1 meter. Jadi ini ada area rumput yang harus dibuang. Nah, tadi Bapak motongnya menggunakan gunting, ternyata menggunakan gunting itu kurang efektif, lebih lama, lebih keras, dan lebih susah, juga perlu energi yang lebih teman-teman. Akhirnya kita coba menggunakan cutter, ternyata lebih enak, lebih ringan, lebih lancar, lebih mudah. Jadi teman-teman, untuk memotong rumput sintetis ini gunakanlah cutter ya. Proses pemasangan rumput sintetis itu sebetulnya mudah teman-teman kalau areanya itu tidak ada apa-apa, hanya tanah aja bersih gitu. Tapi karena di area yang akan aku pasang rumput sintetis itu ada 2 pohon besar, nah ini yang membuat proses pemasangan agak sulit. Karena kita harus membuat lubang ukurannya sama dengan lubang atau batang pohon ini. Dan ini aku nggak dipotong ya teman-teman, nggak dipotong sampai putus maksudnya. Jadi si lubang bekas ukuran pohon ini nggak dipotong sampai putus, hanya dipotong aja sebagian besar. Kemudian bagian terkecil yang masih tersambung ini aku lipat ke bawah supaya nanti kalau misalnya si rumput ini akan aku pakai lagi di tempat lain, atau jika suatu hari nanti pohonnya mati atau pohonnya tumbang, maka si rumput ini nggak bolong teman-teman, masih ada bagiannya dan tidak terputus. Jadi bisa dipakai seperti rumput utuh lagi. Makanya jangan dipotong sampai putus, tapi cukup kita lipatkan saja ke bagian dalam sehingga kelihatan dari luar rapih ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, rumputnya sudah selesai dipasang. Sekarang tinggal ngerapihin. Pinggir-pinggirnya masih kelihatan ya belum rapi, kemudian masih banyak kelihatan plastik-plastik di bawahnya.
Ini harus potong ya, plastiknya. Oh, dilipat. Boleh dipotong, boleh dilipat deh. Hah? Ya, mau dipotong, mau dilipat boleh. Bisa. Dilipat juga boleh. Nah, gitu. Nah, ini ujung dari rumput sintetis juga kelihatan ya, ada terpal berwarna hitam. Nah, kita lipat aja seperti ini contohnya. Nah, tinggal dirapiin aja, kita kerjakan sampai ke ujung. Nah, kalau sudah begitu, rapikan teman-teman. Tinggal dilanjut ke bagian sebelah kanannya. Ini aku hanya contoh aja ya. Kurang gede. Nah, jadi teman-teman setelah semuanya selesai dirapihkan, baru kemudian kita paku bagian-bagian rumput tertentu, terutama pada daerah sambungan tadi bekas membuat mal atau lubang untuk pohonnya. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Gimana? Keren kan? Padahal ini baru dipasang rumput aja, belum kita tambahin aksesoris lain. Dan selanjutnya aku mau pasangin beberapa tanaman. Kemudian ini tadi Bapak juga udah pasangin beberapa batu untuk memisahkan antara area rumput sintetis dengan area tembok atau tempat menyimpan barang ya. Fungsinya juga batu ini selain untuk estetik, menambah cantik juga menutupi sambungan daripada rumputnya teman-teman. Selanjutnya ini Bapak lagi pasangin tanaman bunga pikok artifisial. Sengaja aku pakai artifisial karena biar lebih mudah gitu aja ya teman-teman perawatannya. Dan anti layu tanpa disiram. Nah, selesai sudah teman-teman untuk proyek hari ini, yaitu aku pasang rumput artifisial, juga tanaman artifisial, juga beberapa tanaman hidup untuk menghiasi halaman belakang rumah aku, juga ruang laundry yang sekaligus juga merangkap ruang jemuran dan dapur bersih aku. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part berikutnya ya.